Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan fokuskan ke pembahasan soal-soal ujian mandiri UNY, di mana kita akan tampilkan beberapa soal analogi, di mana soal-soal ini kita ambil dari kumpulan soal-soal asli beberapa tahun yang lalu, dan kita akan coba bahas beberapa soal, mana tahu soal-soal yang kita bahas ini keluar di ujian seleksi tahun ini. Kita mulai dari soal nomor 66. Katanya adalah kebun pagar dengan pilihan buku, pensil, sawah, pematang, kaki, tangan, cangkir teh, jam, dan tangan. Kalau kita perhatikan analoginya adalah bahwa kalau ada kebun dan ada pagar, ini artinya kebun ini analoginya dikelilingi oleh pagar. Jadi kita akan mencari kata yang kurang lebih memiliki pengertian yang sama. Jadi kita bisa memilih jawabannya adalah option B. Karena kalau ada sepeta sawah, tempat orang untuk berjalan itu namanya pematang. Jadi sawah dikelilingi oleh pematang, kebun dikelilingi oleh pagar. Jadi hubungannya sesuai, kita bisa memastikan bahwa jawabannya adalah di option B. Kita lanjut ke soal nomor 67 dengan pertanyaannya adalah kosong hampa. Pilihannya adalah cair encer, siang malam, penuh sesak, riuh sorak, gegap gempita. Kalau kita perhatikan ini adalah suatu padanan kata yang sama maknanya. Jadi atau kurang lebih sama maknanya. Jadi kosong itu memiliki pengertian yang hampir sama dengan kata hampa. Jadi kita akan cari kata-kata yang bersinonim. Jadi pertama pilihannya cair dan encer. Sekilas ini terlihat memenuhi ya. Jadi cair itu encer. Tetapi yang dimaksud dengan definisi cair itu adalah wujudnya. Wujud benda itu bisa berwujud cair, padat, maupun berbentuk gas. Dan semua yang berbentuk cairan itu tidak serta-merta encer, karena ada juga beberapa cairan yang sifatnya kental. Jadi cairan itu bisa dibagi jadi beberapa sifat encer, kental, misalnya semifluida dan segala macam. Jadi yang ini padanan kata yang belum terlalu sesuai. Kita coba yang di B, siang malam ini berlawanan makna, penuh sesak benar, riuh sorak oke, gegap gempita oke. Tetapi yang kita perhatikan adalah kosong dan hampa ini adalah kata yang masing-masing berdiri sendiri. Jadi kalau kita perhatikan contohnya di option gegap gempita itu seolah-olah sama maknanya, tetapi kita tidak menggunakan kata gempita sebagai satu kata tunggal. Sama seperti kata sayur mayur, lauk pauk, begitu juga kita menggunakan kata lauk sebagai kata tunggal, tetapi tidak pernah menggunakan kata pauknya. Jadi lauk pauk itu satu bagian. Jadi begitu juga dengan gegap gempita. Jadi kita bisa memilih bahwa penuh sesak ini adalah masing-masing kata tunggal yang bermakna sama. Kita lanjut ke soal nomor 68. Pertanyaannya adalah kita, saya, dengan pilihan kami, kamu, mereka, beliau, kalian, dia, kami, beliau, mereka, kita. Kalau kita perhatikan ini polanya adalah pola dari tunggal dan jamak. Jadi kalau saya, misalnya ini saya ilustrasikan saya adalah orang tunggal, kita berarti beberapa orang di dalamnya, termasuk dalam ini adalah jamaknya. Jadi berarti kita ibaratkan sini yang bentuk jamaknya, di sini bentuk tunggalnya. Kami dan kamu, kalau kami itu berarti termasuk si pembicara, kamu itu menunjukkan orang di luar. Jadi konteksnya berbeda ya. Kalau kita, saya sama-sama menunjuk saya ikut di dalamnya. Tetapi kami dan kamu itu berada di luar lingkungan saya, kami itu berada di dalam lingkungan saya. Jadi ini berbeda makna. Mereka dan beliau. Kalau kita menunjuk satu orang, kita bisa mengatakan dia, menggunakan kata dia, beliau itu sebagai kata gantinya. Mereka berarti ada banyak orang. Berarti orang yang dibicarakan itu si beliau ini bentuk tunggalnya, dan kalau mereka yang dibicarakan itu banyak, kita gunakan bentuk jamaknya. Berarti yang option B masih memenuhi. Kita coba di option yang lain, kalian dan dia. Kalian berarti kalau ibaratnya kita berbicara dengan orang A, orang B, dan ini kita pembicaranya, kita mengatakan dia kepada si A, sementara kalian berarti saya menunjuk A dan teman-temannya. Jadi berbeda ya, yang dimaksud dengan dia itu berada di luar si A. Kalau kami dan beliau juga begitu konteksnya, beliau menunjukkan orang di luar, kami itu berarti orang yang berada di ruang lingkup saya, kurang sesuai.
mereka dan kita itu sama-sama bentuk jamak, juga tidak sesuai dengan konteksnya, maunya jamak titik dua tunggal. Jadi kita bisa pastikan bahwa jawabannya adalah yang di option B. Nomor 69 ini saya hapus terlebih dahulu. Yang di nomor 69 pertanyaan adalah fiktif dan fakta. Jadi fiktif ini berarti berlawanan kata dengan fakta, karena fiktif ini berarti ceritanya cerita fiktif, cerita yang dibuat dengan imajinasi pengarang, sementara fakta adalah kejadian yang sebenarnya. Jadi kita bisa menganalogikan ini adalah dua kata yang memiliki makna yang berbeda atau makna yang berlawanan. Kalau kita perhatikan yang option A, dagelan dan sandiwara ini memiliki makna yang hampir sama. Dongeng dan peristiwa, dongeng ini berarti imajinasi, peristiwa ini benar-benar terjadi, berarti ini berlawanan makna. Oke, kita tandai dulu sebagai jawaban B. Dugaan dan rekaan ini juga memiliki makna yang hampir sama. Data, estimasi, estimasi ini perkiraan, belum terjadi, sementara data ini sebenarnya, tetapi posisinya terbalik ya. Fiktif ini yang imajinasi di sebelah kiri, yang sebenarnya di sebelah kanan, yang ini terbalik, jadi kurang sesuai. Prediksi dan estimasi ini juga memiliki makna yang sama. Jadi kita bisa pastikan bahwa jawaban terbaiknya adalah yang di option B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini diberikan pertanyaannya adalah kuman titik dua penyakit dengan pilihan ayam, daging, obat sembuh, ayah, anak, kapur, guru, api, dan rokok. Untuk mengerjakannya kita perhatikan analoginya adalah kuman menimbulkan penyakit. Jadi kuman ini akan menyebabkan penyakit. Jadi kalau kita analogikan, apakah ayam mengakibatkan daging kurang sesuai, ini menghasilkan ya. Jadi kalau kuman disebut menghasilkan penyakit, rasanya kurang tepat karena daging ini adalah produknya. Jadi kurang cocok. Tadi kalau misalnya kuman menghasilkan, misalkan dibilang racun, menghasilkan zat toksin gitu, kita masih bisa terima. Tapi kalau penyakit itu bukan produk langsungnya, jadi kurang sesuai. Kuman menyebabkan penyakit, obat menyebabkan kesembuhan, ini masih oke. Ayah, anak juga kurang tepat dalam konteks kalimat ini. Kapur dan guru juga kurang tepat karena di sini konteks kalimatnya adalah guru menggunakan kapur. Kemudian api menghasilkan rokok juga gak cocok ya, gak ada hubungannya. Jadi kita bisa pastikan bahwa jawaban B adalah jawaban terbaik untuk soal kali ini. Kita lanjut nomor 71, mata wajah dengan analogi ranjang kamar, kayu hutan, lampu jalan, radio dan tape, ranjang dan kamar. Jadi ini kita bisa pastikan bahwa adalah bagian ya. Jadi mata itu adalah bagian dari wajah. Jadi kalau kita ibaratkan wajah, ini adalah bagian matanya. Berarti kita mau mencari ini yang besarnya, ini adalah bagian yang kecilnya. Ibaratnya si wajah ini adalah bagian besarnya, si mata itu adalah bagian kecilnya. Maka kita akan coba satu persatu di pilihannya. Ranjang dan kamar ini masih oke ya, karena ranjang itu tempat tidur adalah bagian di dalam kamar. Kita tandai dulu sebagai jawabannya oke. Kemudian kayu hutan ini kalau kita sebut kayu kurang tepat, karena lebih tepatnya kalau pohon dan hutan ya. Jadi kalau ada wilayah hutan, pohon-pohon ini adalah bagiannya. Kalau kayu dia kan sudah produk dari pohonnya, jadi ini masih kurang tepat. Ini harusnya pohon. Lampu dan jalan ini konteksnya terlalu luas karena lampu ini terlalu banyak variasinya. Lampu ada yang di rumah, ada yang lampu jalan, jadi masih terlalu ambigu untuk dinyatakan sebagai bagian dari jalan. Radio dan tape ini kalau kita perhatikan mungkin yang zaman sekarang sudah kurang familiar. Tape itu yang kaset yang berbentuk pita. Justru ini radio adalah bagian besarnya, tape itu adalah bagiannya, jadi kurang sesuai. Di sini juga ada pilihan ranjang kamar, sepertinya ini optionnya ada yang salah ya. Sama-sama persis dan kebetulan itulah option yang paling memenuhi untuk jawaban kali ini. Jadi mungkin ini soalnya bonus. Option A oke, option E oke, itu adalah bagiannya. Jadi mata adalah bagian dari wajah, ranjang adalah bagian dari kamar. Kita lanjut ke soal nomor 72. Rumput sapi dengan option harimau, hutan, buku, pensil, sepatu, semir, daging harimau, kemudian mandi dan sabun. Kalau kita perhatikan mungkin ini kalimatnya adalah pakai pengandaian rumput dimakan sapi. Jadi rumput dimakan oleh sapi. Jadi kita akan coba apakah ini memenuhi
Harimau dimakan hutan kurang tepat, buku dimakan pensil kurang tepat, sepatu dimakan semir kurang tepat, daging dimakan harimau ini masih oke, mandi dimakan sabun kurang tepat. Jadi kita bisa pastikan untuk soal nomor 72 cukup mudah, option D. Kita lanjut ke soal nomor 73, sebab akibat, kemudian pasang surut, rumah sakit, penuh sesak, tunggang langgang, siang malam. Nah kalau kita perhatikan nomor 73 ini memiliki padanan kata sebab dan akibat. Ada sesuatu yang mengakibatkan sesuatu gitu kan. Jadi kalau kita urai satu persatu, pasang surut itu berlawanan makna. Ini oke, karena sebab itu dan akibat, tapi dia cenderung dari hal pertama mengakibatkan hal kedua. Kalau kita buat pasang dan surut, pasang ini ada pasang naik, ada pasang surut. Jadi merupakan bagian, masih kurang cocok ya, karena surut ini adalah bagian, jadi ada pasang naik, ada pasang surut, jadi belum cocok untuk di option A. Kita lanjut ke yang nomor B, rumah dan sakit. Ini juga kurang cocok karena rumah dan rumah sakit itu merupakan kata yang majemuk ya. Jadi rumah dan kata sakit ini kalau digabung memiliki makna yang kurang tepat untuk analogi kata sebab dan akibat. Kita coba penuh sesak. Kalau kita memasukkan sesuatu sampai penuh akan mengakibatkan menjadi terasa sesak. Ini masih ada prosesnya. Jadi misalnya kan dalam sebuah kotak kita isi penuh, maka benda-benda yang di dalam akan penuh sesak. Jadi ini masih ada prosesnya. Ini masih oke sebagai jawaban. Tunggang langgang adalah kata yang padu. Jadi seperti yang kayak saya sebutkan di kata awal, kata sayur mayur, lauk pauk itu adalah kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Siang malam juga kurang tepat karena kalau dia sebab akibat, adanya hal satu akan mengakibatkan hal dua. Siang dan malam itu adalah proses umum terjadi, bukan, jadi malam tidak terjadi karena siang, tetapi memang prosesnya silih berganti. Jadi kalau kita anggap misalnya mungkin argumennya adalah kan benar, mungkin setelah siang kan timbulnya malam, tapi bisa juga kan setelah malam nanti timbulnya kan siang. Jadi prosesnya kan tidak bisa dibolak-balik seperti itu. Jadi kita bisa memilih bahwa untuk soal ini option C adalah option yang terbaik. Kemudian di soal nomor 74 dan 75 kita bisa jadikan sebagai soal kuis, sebagai soal latihan. Silakan diberikan jawaban kamu di kolom komentar. Lebih baik lagi kalau kamu sertakan dengan argumen analogi kamu, seolah-olah kita tidak menebak ya dengan sembarangan. Jangan cuma option A, 74A, 75B misalnya, tetapi kita gunakan analoginya dan kita cek apakah jawaban kita sudah benar atau masih ternyata ada kekeliruan yang harus kita perbaiki. Demikian video yang bisa kita buat dalam kesempatan kali ini. Ada beberapa soal yang sudah kita tampilkan dari soal-soal kumpulan soal ujian mandiri UNY. Tentu dengan harapan bahwa apa soal yang kita tampilkan kali ini bisa menjadi referensi belajar kamu, dan mana tahu ada soal-soal juga yang persis keluar di ujian seleksi tahun ini dan kamu bisa mengerjakannya dengan baik. Akhir kata, dukung channel ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Dan kalau ada materi yang ingin kamu request, silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.